Muhammad. Nabi ketika Mi'raj Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, jadi Masjidil Aqsa terus sampai Sidratul Muntaha, itu Nabi berkawan dengan siapa? Dengan Jibril. Ternyata ujung-ujungnya kita bicara akhir cerita aja lah. Yang penting itu endingnya. Ketika kita bicara terakhir, tiba-tiba Jibril bisalah ikut Nabi kadakawa sampai di satu batas qabla rafraf. Di saat itu Nabi berkata, ayo Jibril kita masuk. Ujar Jibril, ya Rasulullah, lau danautu unmulatan lah taraktu. Ya Rasulullah, seandainya seujung jari aja ulun masuk, ulun terbakar. Seujung jari aja masuk, ulun terbakar. Lalu Jibril kada masuk. Ternyata di sini kita ambil pelajaran, Jibril Aminul Wahyi, orang yang dipercaya menyerahkan wahyu, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang menjadi pemimpin para malaikat. Ternyata Jibril tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Coba fikirkan baik-baik, Pak. Jibril kada masuk ke hadirat Tuhan. Jibril tuh. Apalagi Sahril. Ini Jibril kada kawa masuk. Sekarang yang lain lagi. Siapa lagi? Musa bahari pernah meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong beri saya kesempatan melihat sampean. Ujar Allah, oraiso wahai Musa. Kada bisa. Ujar Nabi Musa, coba dulu. Umpama nih rof. Umpama nih batas. Ini batas. Di sini Jibril tertahan di belakang tabir ini dan kada bisa masuk. Nabi bang masuk. Berarti Jibril yang begitu dekatnya dengan Tuhan kada bisa masuk. Musa Nabi Ulul Azmi kada bisa masuk. Tapi ingat, ada satu benda yang kita tidak pernah duga, tapi benda ini ikut sampai bertemu Allah. Benda ini sampai ke hadirat Allah. Apa itu? Yaitu sendalnya Sayyidina Muhammad. Ini sendal yang digunakan untuk menjajak pasir, sendal yang digunakan untuk menginjak batu. Tapi kenapa sendal ini sampai ke hadirat Allah? Karena sendal ini berkait dengan Sayyidina Muhammad. Kaitan itu biar kada main-main. Yang ujar Habib Ali Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kaitan ini yang mahal, Pak. Kaitan inilah yang membuat sendal itu bertemu Tuhan. Jibril kenapa kada bertemu? Karena Jibril dan Nabi itu munfasil, terpisah. Seandainya Jibril melekat di diri Nabi Muhammad, Jibril pun bakal sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham lah kira-kira? Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Pian jangan bermimpi untuk sampai kepada Allah kalau pian berani meninggalkan syariat Nabi. Sekarang banyak orang bicara hakikat, bicara ma'rifat, tetapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama mengatakan, may yaqulu wa may yad'i annahu yuhibbullah wa lam yasluk bi tariqatil muhammadiyah fahuwa kadzabun 'alal kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak berjalan di jalan Nabi, maka orang itu dajjal, pembohong. Kada mungkin orang mengaku cinta Tuhan tapi meninggalkan syariat Nabi, itu mustahil. Karena kullu turuq masdudah, semua jalan menuju Allah sudah ditutup terkecuali jalannya Nabi Muhammad. Kita tidak punya pilihan. Jalan kita menuju Allah cuma satu, yaitu Sayyidina Muhammad. Pahamlah? Lalu akhirnya berpikir mulai hari ini jangan lagi berpikir mencari Tuhan. Allah menciptakan pian bukan untuk mencari Tuhan. La tatafakkaru fillah, jangan terlalu banyak memikirkan Tuhan. Nah, ini ujar Habib Zain bin Smith, la tata'ammaku fi ilmi tauhid fatasyuk. Ujar Sayyidina Ali, la takun fi bahril amik fatahlik. Jangan sekali-sekali kamu menyelam di lautan yang dalam, kamu bakal tenggelam. Kamu tidak usah pikirkan Tuhan, kamu bakal gila. Karena Allah itu batin. Sekali lagi, Allah itu batin. Allah Ta'ala itu tidak bisa dijangkau karena Allah itu batin. Kayak hendak menjangkau yang batin. Sudah Allah katakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir.
Allah kemana bisa dijangkau dengan pandangan dan tidak bisa disentuh oleh pegangan tangan kita. Karena dia batin, dia sendiri dengan keesaannya. Allah Ta'ala itu wahdaniyat, dia sendirian dengan keesaannya dan tidak ada apapun yang bersamanya. Lalu yang batin itu hendak menzahirkan dirinya, yang tadinya batin ingin menampakkan diri. Lalu dikatakan di dalam kitab, falamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi dhahir qabada qabdatan min nurihi wa qala kuni muhammada. Lalu saat itu jadilah Sayyidina Muhammad. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah penampakan zahir dari kudrat dan iradat Allah. Kalau ingin melihat tajalli kesempurnaan Allah, lihatlah di diri Sayyidina Muhammad. Dalang itu kada perlu terlihat, tetapi apa yang dilakukan wayang itu semua adalah menunjukkan kudrat dan iradat dalang. Wayang bergerak, sekalipun Bapak tidak melihat dalang, yakinlah ketika wayang itu bergerak, maka di saat itu kita melihat penampakan yang sempurna dari keinginan dan kemampuan seorang dalang. Lihat di wayang tadi, makanya wayang itu ada. Kenapa? Karena dalang tidak ingin menampakkan dirinya, tetapi menunjukkan kebesarannya lewat wayang tadi. Bapak pian bakaras mencari dalang. Sariki orang pian kalau nonton wayangnya jadi tonton, kada usah umpat masuk ke belakang layar situ. Maka Allah menginginkan kita untuk berpegang ke Nabi. Nah,